Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber yang senantiasa saya harapkan dalam keadaan sehat lahir dan batin, senantiasa mendapatkan hidayah, maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada bulan-bulan ini banyak santri yang sudah pulang dari pesantren yang setingkat SMP atau sanawiyah. Mereka sudah diwisuda, dan kemudian dua kemungkinan. Yang pertama, meneruskan kepada di pesantren yang lama, atau mereka keluar kemudian memilih pesantren lain, atau mungkin tinggal di rumah. Demikian juga santri yang sudah menyelesaikan pendidikan di aliyah atau SMA, mereka juga sudah wisuda dan kembali ke rumahnya masing-masing. Ada beberapa kemungkinan yang akan mereka lakukan. Mereka akan kuliah di berbagai perguruan tinggi yang ada, atau mereka masuk di dunia kerja, atau mereka mencoba melakukan wirausaha di rumahnya masing-masing. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya pesankan kepada yang pertama, kepada orang tua. Orang tua jangan terlalu gembira kalau anaknya baik sesuai dengan yang mereka harapkan. Juga jangan terlalu bersedih ketika putra-putrinya di rumah ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan. Mereka malas, mereka sulit untuk melakukan sholat, mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang dibiasakan di pesantren. Jangan terlalu kecewa. Kenapa? Karena sebenarnya anak masih dalam proses. Kebaikan mereka belum menjadi sebuah kebaikan yang mapan. Demikian juga kalau mereka belum baik, bukan berarti anak itu selamanya akan menjadi anak yang tidak baik. Mereka masih dalam proses. Maka apakah anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mulia, anak yang soleh dan menimbulkan manfaat, tergantung bagaimana kesabaran orang tua untuk memproses mereka. Kalau orang tua memiliki kesabaran, misalnya tetap saja berusaha untuk memberikan pendidikan, memberikan prioritas perhatian kepada putra-putrinya, kalau itu di rumah. Kalau mereka di pondok, mereka dipilihkan pondok-pondok yang mereka suka, pondok-pondok yang ia yakin bisa memberikan lingkungan yang positif, pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Dan kemudian orang tua, kecuali memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kepada putra-putrinya, juga terus berusaha untuk berdoa, melakukan aneka riyadhah, aneka tirakat dalam rangka bermohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang
solih, solihah. Kadang-kadang proses itu cepat. Anak belum sampai S1 dia sudah bisa membahagiakan orang tua walaupun orang tua tidak memintanya. Belum selesai pendidikannya dia sudah hadir di tengah masyarakat dengan banyak manfaat. Masyarakat sudah membutuhkannya. Tapi kadang-kadang proses itu demikian panjang sampai mereka mendapatkan pendidikan yang cukup, S1, S2, bahkan S3, belum menampakkan gejala bahwa anak ini akan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Maka orang tua ya harus bersabar. Terus saja memproses dengan cara memberikan prioritas perhatian kepada putra-putrinya dan selalu mendoakannya. Kalau ini dilakukan oleh orang tua, saya yakin anak-anak yang biasa hari ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari. Yang kedua saya pesankan kepada santri yang ada di rumah. Yang pertama, segera ambil keputusan akan melakukan apa. Misalnya bagi mereka yang tamat SMP akan masuk SMA, akan masuk madrasah aliyah. Di mana? Di rumah atau di pesantren. Jangan terlalu lama untuk mengambil keputusan. Lakukan survei secukupnya terhadap SMA atau SMP yang memungkinkan bagi kalian untuk memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Ini yang pertama. Bagi mereka yang tamat SMA atau tamat aliyah juga harus cepat mengambil keputusan akan kuliahnya di mana, akan masuk dunia kerja yang seperti apa, yang di sana ada situasi yang memungkinkan kalian bisa berkembang, atau kalian akan mencoba untuk wirausaha di rumah. Segera ambil keputusan. Yang kedua, segera pelajari. Ketika kalian kuliah, kalian harus tahu bagaimana budaya seorang mahasiswa yang bertanggung jawab. Kalau kalian akan masuk di pesantren, kalian juga harus tahu budaya pesantren itu. Kalau kalian akan mencoba wirausaha di rumah, kalian juga harus tahu wirausaha apa dan apa yang harus kalian penuhi ketika kalian memutuskan untuk berwirausaha. Yang terakhir, hati-hati memilih teman. Teman seperti sering digambarkan, ada teman penjual minyak wangi. Mungkin kalian tidak membeli, tapi dia mungkin akan memberi minyak itu. Atau mungkin bau yang ada di situ juga akan mempengaruhi keadaan kamu. Sehingga kalaupun kamu tidak membeli minyak itu atau tidak beri, kamu akan ikut wangi. Sebaliknya kalau kamu bergaul dengan pandai besi, walaupun kamu tidak langsung kena arangnya, situasi di situ akan menimbulkan kegelapan, kekotoran, kamu akan terpengaruh oleh situasi pandai besi itu. Maka pandailah memilih teman. Dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajarkan ada teman yang tidak pernah berpisah. Baik ketika kamu di rumah atau di tengah perjalanan, pada saat
kamu sendiri atau bersama dengan orang lain, atau pada saat kamu hidup, bahkan juga ketika kamu mati, Dia adalah Tuhanmu, Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak bisa selama 24 jam berteman dengan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kamu bisa memilih di antara 24 jam yang kamu miliki, waktu-waktu tertentu yang kamu bisa hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kamu bisa mengingatnya, agar kamu bisa bermunajat kepadanya, agar kamu bisa beristighfar. Moga-moga ini menjadi pedoman bagi kalian selama kalian beberapa saat di rumah, agar di kemudian waktu kalian segera bisa mengambil keputusan yang tepat bagi kalian, sehingga kemungkinan besar kalian menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila muhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.